Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Baik, dalam pematerian kali ini dalam pendidikan agama Islam, pertemuan kali ini itu membahas tentang menuntut ilmu. Untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita tersampaikan dan membuat belajar kali ini lebih semangat lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga untuk selanjutnya kita lihat peta konsep yang sudah dibuat. Kita pahamin terlebih dahulu. Oke, dalam peta konsep kali tadi, pentingnya berilmu adalah poin yang pertama. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting karena merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dari itu dalam hadis riwayat Arbani, yang artinya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Arbani. Nah, kata kunci yang pas kita terapkan yaitu ilmu sangat penting bagi kehidupan dunia maupun di akhirat. Oke, yang kedua, dalam sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender. Setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya menuntut ilmu. Itu pun dari sabda Rasulullah SAW yang tadi sudah dijelaskan, wajib untuk mengumumi ilmu. Oke, poin yang ketiga sendiri yaitu hadis riwayat Muslim, atlubul ilmi minal mahdi ilal ahdi. Carilah ilmu dari buai yang sampai liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batas usia, melainkan seumur hidup. Dalam sabda Rasulullah SAW sendiri. Jadi menuntut ilmu tidak ada batasan atau perbedaan. Oke, poin yang keempat, yang pembatasan diri, hadis riwayat Abdul Bar, usulbul ilmi walau bil sain. Carilah ilmu itu walaupun di negeri Cina. Kewajiban mencari ilmu tidak dibatasi hanya di negeri muslim saja, tetapi boleh di negeri orang non-muslim kalau memang ahlinya hanya ada di negeri tersebut. Oke, kita lihat dalam poin yang kelima itu membahas tentang etika atau adab menuntut ilmu. Etika atau adab menuntut ilmu yang harus dipenuhi seorang murid adalah tawadhu. Tawadhu tersendiri dalam garis besar hormat dan santun pada guru. Menurut Imam Az-Zarmuzi dalam kitab Ta'alim Muta'alim, banyak orang yang cerdik, pandai, tapi ilmunya tidak bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ilmunya tidak dapat mendekatkan kepada Allah, tetapi membuatnya semakin jauh dengan Allah. Akibatnya mudah melanggar perintah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya yaitu poin B. Poin selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, dimulai oleh malaikat hingga bersedia meletakkan sayap untuk atas jalan orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho atau senang terhadap apa yang dicarinya. Yang kedua, dimudahkan jalan untuk masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maka dari itu, ayo mari kita perbanyak dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Oke, poin yang ketiga itu kepergian untuk menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad fisabilillah. Dalam hadis Imam Tirmizi yang artinya siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk fisabilillah hingga pulang kembali.
Jadi poin yang terakhir yaitu dimohonkan ampun dosanya oleh semua makhluk sampai semua binatang di lautan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam karena sesungguhnya semua makhluk sampai binatang-binatang yang ada di lautan mohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Oke, dapat kita simpulkan dan diampuni pemaparan materi tadi. Yang pertama, ilmu itu amat sangat penting karena ilmu itu merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin yang kedua, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan dari sejak lahir sampai masuk kubur. Poin yang ketiga, ilmu itu wajib dicari adalah ilmu manfaat, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu agama fardu ain, ilmu lainnya fardu kifayah. Poin yang keempat, menuntut ilmu tidak dibatasi tempat dan digurukan kepada ahlinya. Setelah dilakukan dengan tekad yang kuat, ulet dan mau prihatin. Poin yang kelima, orang yang menuntut ilmu secara ikhlas akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dimuliakan oleh malaikat Allah, dimudahkan oleh Allah jalan-jalan masuk surga, dan digolongkan sebagai orang yang sedang berjihad fisabilillah, serta dimohonkan ampun oleh semua makhluk termasuk binatang yang hidup di lautan. Maka kita harus berilmu oleh karena itu.